Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alaidin Kota Channel. Hari ini kita berkesempatan hadir pada program mengenal lebih jauh mengenai Profesor Dr. Alaidin Koto. Nah, pada kesempatan kali ini, pada part 9, yang dimana kita sudah banyak ya membahas yang pertama dari sejarah beliau dari awal lahir, kemudian masa pendidikan, dan juga pada masa perkuliahan, sebagai aktivis, sebagai dosen, sebagai pengarah kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan berkesempatan untuk membahas lebih dalam lagi, yaitu mengenai bagaimana Prof ini dulunya sebagai dai. Nah, kita akan membahas pada part 9 ini. Nah, sebelum kita bahas, teman-teman sobat, kita terlebih dahulu kita sapa lagi. Wah, kayaknya udah lama ya kalau dari part 1 sampai part 9 selalu menyapa Prof, dan hari ini juga kita akan menyapa Prof kembali nih. Oke nih Prof, gimana nih Prof kabarnya hari ini Prof? Alhamdulillah, Kasa baik, sehat berkat doa kalian. Alhamdulillah Prof. Itu Prof, gimana Prof kesehariannya Prof? Ini kan udah tahun 2025 nih Prof. Oh iya, udah lama Prof. Tahun pula ya. Iya Prof. Ya biasa, masih berjalan seperti biasa. Dan aktivitas tetap seperti biasa juga. Pagi sudah salat subuh, sudah zikir sebentar, ngaji, kemudian ya olahraga, satu nulis, dan kegiatan-kegiatan yang lain kita isilah waktu ini dengan hal-hal yang sebenarnya berguna. Berguna itu kalau dapat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lain. Nah, kita berusaha lah seperti itu. Berapa manfaatnya kita tidak tahu ya. Iya Prof. Nah Prof, sebelum kita masuk pada pembahasan kita nih Prof, kan tahun 2025 nih Prof, kira-kira apa goals dari Prof sendiri Prof di tahun ini? Ya, goalsnya itu karena orang sudah pensiun ini tidak ada yang pertama bagaimana bisa menjaga kesehatan, sehat selalu ya Prof. Sehat selalu dan beribadah ya sedapat mungkin agak lebih ditingkatkanlah daripada masa-masa yang dulu gitu ya. Dan kemudian aktivitas dengan masyarakat, Bapak berusaha mengisi waktu yang masih disediakan Allah ini untuk yang paling tidak menurut kita ya, melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik, beramal baik. Dan kalau sebagai manusia mungkin sesekali ada tersilap, Bapak berdoa kepada Allah di saat tersilap itu Allah mengingatkan bahwa kamu sudah salah. Nah, kita kembali. Nah, jadi itu yang diapakan. Mudah-mudahan umur-umur yang ada tersedia ini bermanfaat. Amin. Dan kita sengaja membuat video ini video ini kita khususkan untuk anak-anak muda ya. Karena Bapak orang tua yang risau memikirkan anak-anak muda, bukan hanya anak-anak Bapak tapi juga semua anak muda bangsa kita, sesuai dengan Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah kita khawatir mengkhawatirkan bagaimana nanti generasi berikut dalam keadaan lemah. Jadi dari pengalaman sejarah kehidupan Bapak, mungkin ada yang bisa kalian ambil pelajaran dari ilmu Bapak itu. Itulah makanya Bapak bercerita itu ya. Mudah-mudahan sebagai wanti-wanti bahwa tantangan yang akan kalian hadapi itu jauh lebih besar. Ada proklamator kita, pertama Bung Karno, kedua Bung Hatta mengingatkan perjuangan kami sebenarnya walaupun mengusir penjajah. Mengusir penjajah itu hanya mengusir orang dari rumah kita. Tidak berat kali, tapi yang paling berat nanti kalian akan berlawan dengan bangsamu sendiri. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Nah, bangsamu sendiri itu maksudnya adalah bangsa kita yang diperalat oleh orang luar. Itu jadi musuh. Pemikiran kita ya Prof ya. Pemikiran kita, dan itu akan menjadi
lawan kita lebih berat daripada orang Belanda dulu. Nah, sekarang kan tahu. Akhirnya saya sebagai wartawan juga, apa sedang viral sekarang. Ada laut di pagar. Iya, Pak. Ada di laut, tengah laut kok ada keluar apa namanya HGB ya, bangunan. Itu kalau menurut Bapak tidak ahli masalah agraria, tapi menurut orang-orang yang ahli bidang itu nggak ada itu bisa dibuat. Nah ini contohnya kita tidak berhadapan dengan mereka yang membuat itu, tapi kita dibuat oleh mereka, tentara kita, bangsa kita berhadapan dengan bangsa kita sendiri yang mereka bayar. Nah ini, jadi sebagai orang tua Bapak termasuk mengkhawatirkan ini. Bolehkah kita mengkhawatirkan sebagai orang tua? Kalau menurut Bapak bukan hanya boleh, wajib. Karena tadi wal yakhsha itu ada lam amar di situ. Lam amar. Kita diperintah harus kita khawatir memikirkan generasi pelanjut kita. Itulah Bapak isi waktu-waktu sekarang ini. Untuk berbagai macam media Bapak gunakan untuk mengingatkan yang muda-muda. Mudah-mudahan 1-2 nanti ada yang tersangkut di kalian. Iya, Masya Allah ya Prof ya. Nah, kita sudah dengarkan tadi. Nah, kayaknya Kelsya dan juga teman-teman sobat ini juga penasaran nih Prof. Gimana sih Prof sebagai dai Prof, pendakwah Prof, gitu Prof. Ya, jadi Bapak ingin telusuri sedikit ke belakang. Boleh Prof. Rupanya memang Allah memang mendesain kita bertahap-tahap. Bapak sejak dari madrasah sudah aktif berorganisasi, sampai kuliah di S1 berorganisasi. Tapi Bapak belum pernah berceramah. Kan? Tapi ketika sampai di sini, pasnya bulan menjelang puasa tahun 1980. Ada kawan Bapak yang lebih duluan ke sini, dia mengajak Bapak mendaftar ke Korup Mubalih Ikatan Masjid Indonesia, IKMI namanya, IKMI. Jadi dia bawa Bapak ke sana, didaftarkan. Kalau nggak salah Bapak nomor NIM-nya, nomor induk Mubalihnya 347. Dan itu di IKMI. Nah, mulai awal Ramadan Bapak sudah ceramah. Bapak kan belum pernah ceramah ya. Tapi karena kebiasa di organisasi, akhirnya terbawa saja. Rupanya kita ini ketika ditantang, kita merasa tidak mampu. Tapi karena ada dorongan ya. Pertama ada dorongan. Yang kedua karena ada ilmu yang tersimpan. Ketika ada tantangan itu muncul, keluar sendiri aja, keluarnya sendiri. Nah, gitu. Bapak ingat itu UAS. Iya, Prof. Ustaz Abdul Somad. Beliau itu bercerita ke Bapak. Pak, saya waktu kuliah dulu di masjid di Maroko, tidak pernah ceramah. Saya mengurus orang ceramah, tapi saya tidak pandai ceramah katanya. Waktu saya pulang diminta ceramah, ya, minta ceramah karena dia belajarnya rajin, tekun. Ini ilmunya udah banyak di kepala, di dadanya itu. Ketika minta ceramah dia mudah-mudahan saya tidak bisa ceramah, tapi ketika diminta keluar aja. Karena udah ada ilmu tadi ya Prof ya. Ibarat senjata, peluru itu udah penuh. Begitu ada yang menyentuh sedikitnya keluar. Nah gitu. Jadi saya Pak merasakan itu udah tahun 80. Jadi ketika didaftarkan jadi anggota Mubalih Ikatan Masjid Indonesia IKMI. Nah, waktu mulai ceramah bulan puasa tuh apa yang masih ceramah karena kita kan itu Prof umur berapa Prof? Umur 26. Jadi apa yang mau ceramah, orang banyak kan. Tapi karena sudah biasa tampil di organisasi, tenang aja dulu. Yang penting penguasaan diri dulu, tenang. Sudah mulai bismillah, syukur macam-macam, akhirnya keluar aja terus. Nah setelah itu enggak tahu Bapak entah apa lagi yang Bapak sampaikan waktu itu. Nampaknya orang berkenan gitu. Oh kayak tersentuh ya Prof. Oh bagus nih penyampaiannya iya. Gitu. Jadi akhirnya banyak aja menyumbang. Akhirnya selama bulan puasa tuh hampir penuh itu. Iya. Itu jadi, sebulan full dulu tuh Prof? Iya, rasanya ada awal-awal kurang, tapi hampir full itu. Oh iya. Ada aja yang minta karena kita masih muda sekali, jadi semangat itu tinggi dan karena ada respon dari jemaah baik, itu terpicu. Ya, Prof, ya? Nah setelah itu kita kan harus bicara nih, menyampaikan. Nah kita harus membekali diri.
Jadi setelah ceramah baca. Nggak merasa cukup aja dengan Nggak satu harus cukup, penyampaian ya, nggak. Prof. Harus diperkaya ilmu kita itu. Jadi belajar dan menyampaikan. Ternyata sifat suka belajar itu tersimpan dalam sifat Nabi Fatanah. Salah satu sifat Fatanah ciri orang itu adalah gemar belajar. Selalu belajar. Oh, kenapa orang Fatanah kok mau belajar? Karena dia sadar bahwa belajar itu perlu untuk ilmu. Akibatnya kalau orang cerdas, rajin belajar tambah cerdas. Iya, betul, Bro. Kenapa orang cerdas rajin belajar? Karena dia tahu belajar itu penting. Karena kalau belajar kata orang, Prof, semakin belajar semakin merasa bodoh ya, Bro. Ya. Karena ilmu tuh ternyata luas, begitu luasnya. Itu yang saya bilang itu Bapak merasakan. Jadi begini. Ketika S1, tamat 1, rasanya Bapak udah hebat. Udah hebat sekali, apalagi orang apa namanya memberikan apresiasi hebat itu. Kumlot dulu, Prof. Enggak sampai kumlot aja, baik saja. Jadi waktu itu enggak sampai kali seharian kami punya nilai itu sudah dapat ujian nilainya 6, 7 itu enggak. Dulu enggak istilah kumlot itu enggak ada. Jadi gini. Apa tadi? Apa namanya, ketika kita diminta, kita keluar saja dan merasa waktu satu tuh minta ceramah, bangun tidur minta ceramah, oke, langsung aja ceramah pandai bisa. Setelah masuk S2 belajar dengan profesor, doktor, segala macam, apa merasa bodoh, bisa bodoh sekali. Ini orang pintar-pintar semua, apa gitu kan? Jadi akhirnya ada berapa lama itu setelah S2 itu diminta orang ceramah Bapak mau. Rasanya orang ini sudah tahu semua. Yang rasanya, kita sampaikan itu udah tahu semua, Bro. Itu sudah tahu semua dan kita merasa tidak berilmu. Ingatlah Bapak kata Imam Syafi'i. Setiap bertambah ilmuku semakin terasa bodohku. Bapak merasakan itu. Rupanya kita ini ketika S1 itu bangga betul, kayak hebat betul. Setelah masuk S2 berhadapan dengan profesor-profesor, gali ilmu-ilmu ini. Situ Bapak paham kenapa merasa bodoh. Ilmu itu seperti kita mengharungi lautan. Semakin ke tengah kita apa yang terasa? Semakin berani semakin takut. Takut. Kenapa? Ini luas banget. Luas banget. Kapan saya bisa tenggelam saya ini? Pas di awal kita ini aja air. Pas kita udah pas nyampe tengah, ternyata kita takut. Ternyata banyak airnya, Prof. Jadi begitu ilmu itu setelah kita harungi, ya Allah, rupanya banyak lagi ilmu ini. Kapan saya bisa menguasai? Nah, barang kita terasa kecil. Itu makanya kita merasa bodoh. Nah, itu kata Imam Syafi'i itu tanda baik. Tanda baik artinya tanda orang yang akan diberi Allah ilmu karena dia merasa bodoh. Tapi kalau orang sudah merasa pintar, susah, Prof. Berhenti langsung. Dan dikasih kementerian nggak terima karena dia merasa hebat kan. Jadi benarlah kata Mas. Dan Bapak merasakan itu. Waktu S1 bangun tidur, Aladin, tolong ceramah, guru nggak datang katanya kan. Masuk cuci muka berwudu langsung ke masjid, ceramah langsung. Harusnya hebat gitu ya. Lalu setelah S2 itu Bapak malu sendiri. Apa ilmu saya sama dulu gitu ya. Jadi gitu. Jadi terus belajar terus ya. Jadi banyak pengalaman berceramah terutama di bulan-bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kalau sore-sore begini, Bapak kalau ada jadwal kan nggak tahu nih di mana tempatnya. Sore itu survei dulu, sudah lokasi. Dulu ya, Bro. Mana-mana ini seluruh Pekanbaru ini Bapak sudah jalan. Gang-gang kecil Bapak sudah dulu kan masih muda jadi kuat aja berjalan gitu kan. Jadi itu di Ittihad di IKMI. Pernah jadi pengurus, jadi pembina segala macam. Tahun 2000 Bapak diminta oleh kawan-kawan menjadi memimpin lembaga dakwah namanya Ittihadul Mubalighin. Lembaga dakwah itu sudah lama di Jakarta berdiri. Pekanbaru belum berapa lama Bapak diminta memimpin. Bapak pimpinlah itu, pimpin Bawali. Jadi Bapak beransur. Kalau dulu Bapak yang terjun berceramah, beransur-ansur Bapak lagi tidak menceramahi jemaah lagi, tapi menceramahi penceramah. Penceramah. Iya, Bu. Jadi banyak yang
pengalaman waktu ceramah itu banyak pengalaman yang lucu-lucu juga. Apa tuh Prof? Ya misalnya begini, mungkin karena masih muda ya. Berapa kali Pak alami, misalnya mau khotbah. Iya Prof. Belum ada orang masjid itu Pak sudah sampai, duduk di situ kan. Ramai orang, udah akan mulai khotbah. Bapak kan tidak mau mengenalkan diri, duduk aja, karena Bapak takut tidak mengenalkan diri itu Bapak yang masuk ke sifat Bapak yang tidak suka gitu. Jadi suatu ketika pengurus masjid itu dia nengok mau khotbah kan, dipanggilnya aja ya ketua masjid itu, ada orang naik dia, udah senior lah, tapi dia pegawai di UIN. Waktu dia di atas mimbar, dia lihat Bapak di bawah, dia kenal dengan Bapak. Tapi kan dia sedang khotbah, sudah habis salat Jumat, kemudian dia panggil, Alaidin, iya Pak, Alaidin salat di sini ya, Alaidin mesti jadwal enggak? Mungkin saya salah tengok Pak, salah tengok jadwal. Kalau saya tengok saya di sini, panggilnya pengurus saya di sini. Siapa yang akan khotbah hari ini jadwalnya? Sebutnya nama Bapak. Ini orangnya. Pengurusnya lurus pula. Memang saya lihat tadi Pak, tapi saya tidak yakin katanya. Kok bisa Prof? Kenapa masih kecil itu masih muda kali ya? Masih muda kali. Tidak yakin katanya. Jadi ada pula banyak berapa kali kasus seperti itu. Tapi ada satu lagi yang menarik. Itu tahun berapa? Sudah berapa tahun Pak jadi ada bapak-bapak separuh bayar datang ke rumah. Bapak waktu itu nyiram bunga di halaman. Datang Bapak tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ada Bapak, katanya. Dia nanya ke Bapak nih. Karena di kidanya Bapak itu, ada Bapak, ada Pak. Naiklah Pak. Naik dia. Udah naik. Kan ada ibu rumah. Bapak sudah istri juga waktu itu. Tapi masih muda kali lah. Itu duduklah sama ibu, ada kakak ipar juga. Ngobrol-ngobrol sama Bapak ikut juga. Jadi begini, kayak kesan lah. Ngadap di situ pintu kamar. Iya. Jadi Bapak duduk di situ. Bapak yang datang ini dia nengok pintu kamar terus. Nengok terus. Mana tuh rumahnya? Ngobrol juga kan. Jadi dia bilang ke Bapak, ada Bapak. Kata ibu kan, ada Pak. Datang kakak ipar, Pak. Bapak cari siapa? Cari Pak Alaidin Koto. Ya ini orangnya. Ini orangnya. Itu gimana reaksi? Malu Bapak tuh. Lah saya kira Alaidin Koto tuh orangnya besar, udah tua, juga muda. Jadi lucu-lucu lah. Banyak sekali pengalaman. Ada pula di Tampan sana. Bapak khotbah tuh. Jadi duduklah di depan mimbar. Iya. Duduk. Tidak ada orang. Ada orang. Terus ramai orang. Udah mau khotbah naik aja orang lain kan. Iya. Bapak waktu itu mengajar di STM Muhammadiyah. Sudah Jumat. Mau pulang ada murid Bapak itu. Pak, saya tengok di depan tuh jadwal khotbahnya Bapak. Iya Bapak saya tengok gitu. Tapi kenapa Bapak kan naik? Ya nggak dipanggil orang, kenapa naik? Panggilnya dah pengurus tuh. Oi, siapa khotbah ini? Pak itu. Oh, tadi ya ada nampak, tapi kan orangnya kok mudah betul. Tak percaya. Ya. Jadi ajaklah itu pengalaman yang lucu-lucu. Sekali sudah Pak Profesor juga di Panam sana. Atau apa tuh Bro? Jadi begitu juga udah. Itu umur berapa kalau yang di Panam ini? Ini sudah umur udah 60-an lebih juga. 65 udah sudah umur Bapak waktu itu kan. Jadi waktu itu duduk. Jadi ada orang samping ini. Tiba pengurus, mana khatib nih? Kayaknya mana nih ada. Atau coba tanya dia Pak. Bukan dek katanya. Bapak udah 65 panggil adik. Jadi Pak diam aja kan. Itu Pak adik gantikan mubalik. Gantikan ustaz katanya. Iya. Siapa nama ustaznya? Ustaz Alaidin gitu katanya. Ya kan Ustaz Alaidin katanya. Alaidin Koto katanya. Nama adik siapa? Alaidin Koto. Kaget dia. Kaget ya Bro. Jadi itu yang lucu-lucu. Unik ya berapa kudai. Tetapi berdakwah itu ada dua hal. Yang pertama kita merasa kita harus menyampaikan ilmu kepada masyarakat.
dan bagian daripada tugas seorang muslim. Seorang muslim itu wajib berdakwah, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ud'u ila sabil. Itu perintah semua. Jadi perintah itu bukan hanya tertuju kepada ustaz, enggak. Semua orang muslim itu wajib menyampaikan dakwah itu. Nah, dari pengalaman berdakwah itu, Bapak bergaul lah dengan macam-macam kelompok manusia, ya, kelompok manusia. Dan dari situlah salah satu yang Bapak ingat loh. Apa kata Bapak rektor yang dulu? Kamu Bapak tengok senang sekolah. Mau sekolah saja. Terus saja jabatan, masih ingat kan? Ya, masih ingat, Bro. Dari situlah Bapak lihat. Nah, Bapak ketika ceramah itu Bapak belajar juga bagaimana respon masyarakat, bagaimana menguasai forum, kemudian bertanya-tanya juga orang tua-tua sambil memberi, kita juga belajar terus. Bapak terus mengupgrade diri. Lama-kelamaan Pak pikir, kalau ceramah terus habis ceramah ya habis dong. Gimana kalau nulis? Nah, itu juga ya, Prof, ya. Berkaitan, akhirnya yang terpikir Bapak tulis lah. Biar nggak hilang aja pasti penyampaian itu aja, Prof. Ya, jadi di Riau ini pertama-tama yang menampung tulisan Bapak itu Riau Pos. Oh, Riau Pos itu kan tahun berapa? Sudah lama dia berdiri kan. Kemudian berdiri lagi surat kabar Riau Mandiri. Riau Mandiri. Di Riau Mandiri ini Bapak diberi tantangan oleh pemerintahnya. Tantangannya apa? Punya kolom sendiri. Tiap minggu Bapak harus menulis tiap waktu. Pokoknya karena ada tantangan itu digasak terus oleh wartawan kan, Pak, limit sudah dekat waktunya. Akhirnya Bapak terbiasa ngetik cepat. Sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah gara-gara itu menulis itu sudah terbiasa aja lagi. Terbiasa dan banyak juga untungnya. Gitu. Rupanya kita kalau sudah seperti itu rezeki datang sendirilah. Gitu. Kalau kita udah punya keahlian, Prof. Jadi terakhir Bapak di Ittihadul Muwalighin sebagai ketua 2 periode, kemudian menjadi pembina. Sekarang Bapak lebih banyak memberikan bimbingan ke ustadz-ustadz, dai-dai. Bapak pergi aja sekali-sekali berdakwah karena itu bagian daripada tanggung jawab, kewajiban kita. Tapi kalau terus mengisi setiap waktu kayak dulu nggak bisa lagi ya, nggak kuat lagi lah untuk itu. Iya, Prof. Nah, bagi teman-teman Sobat Aladin Koto channel, nah tadi kita sudah dengarkan ya, Prof, ya, pengalaman unik ketika salah orang-orang mengira nggak sebagai pendakwah, Prof. Iya. Karena mungkin muda ya, Prof, pada saat itu. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman unik yang dialami Prof, yang dimana beliau menyebarkan agama Islam, menyebarkan ajaran kebaikan. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita dengarkan dulu, Prof. Mana tahu ada generasi muda yang mau jadi pendakwah, Prof. Tipsnya aja, Prof. Oke, Prof. Jadi tekniknya kita apa juga yang harus berharap disiapkan, Prof? Yang sebenarnya begini. Kalau kata orang tua, sedia payung sebelum hujan. Iya. Ya. Sebelum perang datang kita sudah punya senjata. Jadi siapkan diri dengan, dulu Bapak katakan, ilmu, pengalaman. Tadi pagi Bapak sambil jalan ada yang teringat. Buatkan begini, di sekolah petiklah ilmu, di masyarakat dan di alam terbuka petiklah pengalaman. Nah, ilmu dan pengalaman itu kemudian diikat dengan iman. Setelah diikat dengan iman, maka engkau akan memetik yang namanya kearifan dan kebijaksanaan. Itulah hikmah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi hikmah berarti dia diberi kebaikan yang banyak sekali. Nah, dengan hikmah kita hidup punya pedoman yang berdasarkan pengetahuan. Ya, mungkin orang nggak tahu. Al-Quran itu kan punya rahasia ayatnya. Kalau orang banyak, pada kita pada umumnya baca ayat Al-Quran, kita artikan artinya aja.
padahal dia punya makna yang tersembunyi. Nah, makna yang tersembunyi itulah yang disebut dengan hikmah. Nah, hikmah itu melahirkan sikap bijak, sikap arif. Melihat, nah sikap bijak, sikap arif itulah yang membuat kita yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Jadi pengalaman-pengalaman, ada lagi apa kata Nabi, orang yang rajin bersilaturahim sehat. Bapak sering merasakan, apalagi sudah berumur 60-an lah kata saya, mula-mula menjelang ceramah itu badan tuh tidak enak betul rasanya, rasa mau tumbang mau apa gitu. Tapi setelah orang meminta, orang nampak kita nampak masyarakat tuh, jamaah itu berharap gitu ya, muncul semangat tuh, maka ketika suruh ceramah sehat aja lagi, kuat aja lagi sudah itu kan, itu Bapak rasakan. Jadi jangan pelit menyampaikan ilmu, karena ilmu itu setiap kita berikan itu semakin kokoh di kita. Setiap kita berikan, dia akan semakin mendatangkan pemahaman-pemahaman yang baru ketika kita menyampaikan, itu muncul aja. Kemarin kita mengartikan begini, tapi sekarang lain lagi. Nah, berkembang. Nah, itulah kata yang semakin bodoh. Tapi ternyata sebodoh-bodoh lambatin itu apa? Di saat kita tahu bahwa masih banyak yang belum kita tahu, makanya kita ingin terus mencari terus. Dan ujung-ujungnya tidak mungkin kita tahu semua. Kita kan makhluk yang terbatas. Ilmu itu milik Allah. Allah itu adalah zat tidak terbatas. Ujungnya nanti apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasrah lagi kepada Allah. Nah, itu dia. Nah, baik sobat Al-Aidin Qotto Channel. Nah, tadi kita sudah dengarkan bahwasanya kita memang harus yang apa yang disampaikan oleh Prof tadi ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa saksikan terus next episode pada episode terakhir ya nantinya, Prof. Oke, insya Allah ya Prof ya. Baik, saya Kasta Jonar sebagai presenter pada program ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.